Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya kepada Allah kita panjatkan, penguasa langit dan bumi beserta segala isinya dan di antara keduanya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, serta pengikut istiqomah. Kita lihat ini jalan pagi yang udah agak kesiangan sebenarnya. Karena apa? Karena tadi pagi itu kita sempat sholat dulu berjamaah, kemudian kita ceramah agama, dan setelah itu kita baru olahraga. Alhamdulillah karena olahraganya kesiangan, ketemu sama Pangdam 1 Bukit Barisan. Takbir. Allahu Akbar. Kita lihat dulu nih di sama Pangdam Bukit Barisan. Sehat selalu, sehat selalu, siap, sukses selalu Panglima. Ditunggu di Medan, di Padang, di Batam, atau di Riau. Siap. Pilih. Siap, terima kasih Panglima. Tempat ya. Bisa ke Padang, bisa ke Batam, atau Bintan, Udah boleh. atau ke Pekanbaru. Asik. Siap. Medan juga nunggu. Horas. Ya, Terima kasih Panglima. Selamat berolahraga Panglima. Siap, sukses selalu. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita ketemu sama Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Hasanuddin. Rumahnya di depan rumah. Alhamdulillah. Dan tadi ngobrol-ngobrol, beliau ngajak jalan ke Pekanbaru, Padang, Riau, mana aja, tinggal pilih di wilayahnya beliau. Jadi ini kita ada kaitannya dengan kita ngomong masalah rezeki. Kita ngomong pagi ini masalah rezeki, tadi belum apa-apa udah ada rezeki tuh dari Bapak Panglima. Diajak jalan-jalan ke wilayahnya beliau. Nah ini di Jalan Dahlia. Nah ini rumahnya Panglima tadi Pak Hasanuddin di nomor berapa ya Bu ya ini? Nomor G11. Nomor G11. Ini G11. Beliau G11, ini rumahnya Bapak Panglima, dan ini rumah Pak RT. Nah, itu rumah Pak RT. Nomor G21. Jadi tetangga depan rumah. Nah, ada kaitannya tadi dengan rezeki yang akan kita omongin. Jadi rezeki itu nggak bisa, menurut saya, rezeki itu nggak bisa kita kejar. Karena rezeki itu kakinya 3, sementara kita manusianya kakinya 2. Jadi kalau kita mengejar rezeki, kejarlah daku, pasti aku akan berlari meninggalkan kamu. Tapi berupayalah supaya kita dikejar rezeki. Nah, ini lagi jalan sama istri, Bu Rosna. Kita ngobrol-ngobrol masalah rezeki ya Bu ya. Jadi seperti yang kita alami bersama, bahwa rezeki itu kita nggak bisa memaksakan. Kadang-kadang kita lagi tidur enak-enak di rumah, ada yang ngantar rezeki. Tetapi kadang-kadang kita kejar setengah mati nggak dapat rezeki itu. Nah kalau menurut Ibu sendiri gimana sih selama ini yang saya bawakan di rumah, kemudian di keluarga, gimana menurut Ibu kita memandang rezeki ini? Ya Bu, silakan ngomong aja karena sudah ada di situ ya, mic-nya sudah ada. Nah kayak dulu kita rebutan mic, sekarang mic-nya udah ada. Silakan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kita rezeki yang luar biasa. Sangat luar biasa. Saya rasakan. Kenapa? Karena rezeki itu bukan hanya berupa uang, ya, bukan hanya berupa harta, bukan hanya berupa satu hal yang bersifat materi gitu ya. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, ya, bisa berupa kebahagiaan, ya, bisa berupa kesenangan, bisa anak yang soleh, suami yang setia. Seperti saya ya. Ya kira-kira seperti itu ya kan. Alhamdulillah. Terus kita bisa beribadah dengan tenang ya, dengan aman. Kemudian juga kita dikasih kesempatan misalnya untuk bisa bangun tengah malam untuk tahajud. Ya. Iya, bukan main. Kita bisa mengaji, membaca ayat suci Al-Quran dalam
dalam apa namanya, suasana hati yang tidak terpaksa gitu ya. Nah, itu suatu rezeki yang bukan main, luar biasa sekali. Masya Allah, itu yang harus kita syukuri. Jadi rezeki itu buat saya, yang saya rasakan selama ini bukan main, luar biasa. Saya harus bersyukur karena Allah memberikan banyak sekali rezeki kepada saya khususnya dan kepada keluarga kita, ya. Kita bisa bernafas aja gitu suatu rezeki, ya enggak? Ya, jadi itulah. Jadi rezeki itu bukan hanya yang bersifat materi, betul, tetapi waktu yang lapang, kemudian keinginan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, kemudian punya anak-anak yang soleh, punya suami yang setia, dan lain-lain. Itu merupakan rezeki yang tidak, kesehatan juga ya. Bukan dan main, itu luar merupakan biasa. rezeki yang luar biasa. Nah, bagaimana tanggapannya kalau ada orang yang menganggap rezeki itu hanya bersifat materi? Terus gimana tuh? Bagaimana sebenarnya yang Ibu menanggapi orang yang demikian? Kalau ketemu orang yang seperti itu ya, kita doakan saja ya, mudah-mudahan dia dapat hidayah, ya kan, dapat hidayah dari Allah. Tapi juga kalau ketemu dengan kita, kalau ada kesempatan untuk ngobrol, untuk sharing gitu, nanti akan kita sampaikan juga gitu loh. Ya, harus ada kan? dakwanya ya, nah, menyampaikan iya. sampaikan. Bahwa rezeki itu bukan hanya bersifat materi. Karena orang kadang-kadang merasa kekurangan dalam hal ekonomi gitu ya, itu dia merasa bahwa dia rezekinya nggak cukup seperti itu ya. Padahal dia nggak menyadari bahwa dia bisa bernafas, dia masih sehat. Nggak keluar uang untuk rumah sakit. Nah, bisa itu kan menikmati makanan yang sederhana tapi itu nikmat, dia. Jadi bukan di rumah sakit makanan tapi lebih enak biasa ya. Iya, jadi rezeki itu tidak usah yang harus berlebihan. Ya. Nah, sederhana saja. Ada juga orang kan yang karena keimanannya juga udah nggak memandang rezekinya yang bersifat materi, pokoknya yang penting hubungannya dengan Allah. Bahkan kadang-kadang terlihat kurang sekali, nggak ada berusaha lagi. Gimana tuh memandangnya, Ibu, kalau yang demikian? Begini ya, kita tuh kan sebetulnya kan sawang sinawang ya. Kita saling melihat, ya kan? Belum tentu apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki itu belum tentu itu bahagia buat orang lain ya. Orang lain mungkin memandang kita, enak banget ya, dia punya ini, dia bisa begini, dia bisa begitu, dia bisa beli ini, beli itu. Tapi sesungguhnya dalam hati kita ternyata kok ada yang kurang gitu ya. Dalam hati kita tuh ada yang kurang. Sementara orang lain itu kan yang kita pandang, kok dia biasa-biasa aja ya, dia nggak punya apa-apa, dia nggak berlebihan, nggak, sederhana sekali, tapi kenapa dia kelihatan bahagia ya, kenapa dia kelihatan senang terus gitu, kok kenapa kayak hidupnya tuh nggak pernah susah gitu loh. Nah, itulah berarti dia rezekinya sudah dicukupi oleh Allah ya. Ketenangan hati ya. Nah, ketenangan hati, itu bukan dia. hanya ketenangan materi, karena materi, tapi ketenangan hatinya. Tapi nggak, maksud saya gini, kalau misalnya Ibu lihat, kita kan pernah lihat juga, bukan pas ya, maksudnya kelihatan kurang, tapi dia menikmati aja karena dia yakin. Ada juga kan nganggap, tadi lewat Ibu, lewat itu dulu ya, karena ada mobil diesel, suaranya agak keras, kita lewatin dulu. Kan ada juga kan udah nggak nganggap, dia pokoknya dunia udah nggak dilihat sama dia, meskipun kekurangan dia nggak, pokoknya menikmati saja. Kalau kita lihatnya kita kasihan. Itu gimana tuh, Bu? Karena memang kan ada anggapan juga, mungkin hadis ya, bahwa orang yang miskin itu 500 tahun lebih dulu masuk surga ketimbang orang yang kaya, ya kan? Apakah mungkin dari amalan itu ya dia merasa nggak usah lah ada apa yang dikejar di dunia ini, karena apa? Biar pertanggungjawabannya mudah. Itu bagaimana, Bu, korelasi dengan i'mal di dunia ka'annaka kata isu abad wa amal di akhirat ka'annaka tamutu, berbuatlah kamu untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk akhirat seakan-akan kau mati besok. Itu kan dia nggak seimbang kalau di situ, kalau menurut saya. Menurut Ibu gimana tuh?
Kalau menurut saya ya memang sih apa namanya, kehidupan dunia itu memang kita juga harus mencari ya kehidupan dunia untuk meraih bekal akhirat, ya kan? Tapi tujuannya untuk meraih Iya, bekal untuk akhirat meraih ya, bekal untuk akhirat. meraih bekal akhirat. Bukan hanya duniawi saja sehingga kita mati-matian mengejar dunia sampai akhirat itu kita lalai gitu ya. Karena saking kita mengejar duniawi seperti itu. Tapi juga jangan terlalu berlebihan juga. Misalnya kita hanya memikirkan akhirat saja. Kemudian dunia tidak kita pikirkan. Kan kita kan juga perlu apa namanya, hidup ya untuk ibadah tentunya ya, untuk kelangsungan hidup, untuk ibadah kepada Allah. Tujuannya seperti itu gitu, bukan untuk Pamer, berlebih-lebihan, bukan untuk pamer, bukan apa untuk namanya, menikmati dunia Iya. berlebihan, tetapi Iya. semata-mata adalah untuk Iya. pengabdian ya. tuh. Jadi Siap. tapi jangan terlalu kelihatan kurang sekali juga gitu Siap. kan. Tapi kita cukup. Siap, selamat pagi. Cukup. Siap, aduh alhamdulillah lama nggak silaturahmi, izin ketemu sama abang. Oh, aduh. Jamin lagi YouTube bang ini bang. Luar Kabar, biasa. Bang? Sehat ya bang ya. Sehat, Sehat, sukses sehat. selalu bang. Semangat. Siap, Lanjut. siap, terima kasih. Assalamualaikum. Tadi bang Riki, Waasop Kasat ya, Waasop Brigjen TNI Riki, Waasop Kasat. Nah ini ya lumayan, jadi alhamdulillah untuk silaturahmi. Ada tadi Bang Hasanuddin, kemudian Bang Rifki 89 dua-duanya. Alhamdulillah kita banyak jalan, banyak silaturahmi juga, ketemu dengan orang-orang yang apa di tetangga di komplek KPD Jantung 2. Oke Bu, lanjutkan. Jadi jangan untuk pamer ya, jangan Iya, untuk pamer, jangan semata-mata untuk beribadah, Untuk berbakti, beribadah. untuk merebut akhirat dengan dunia ya. Iya. Harus maksimal Betul. kedua-duanya. Ya. Iya. Jadi ini banyak di sini, jadi banyak senior, junior, ya, Iya. anggota, kita bisa ngobrol. Di samping itu jangan lupa ya, kita dalam setiap saat, terutama sehabis sholat, kita selalu panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku rizki yang halal dan berkah. Berikan aku rizki yang halal dan berkah. Cukupkan kebutuhanku dengan rizki yang halal dan berkah, dan cukupkan yang halal bagiku sehingga aku bisa menghindar dari yang haram. Oh, gitu ya. Cukupkan yang halal Cukupkan yang bagiku halal. sehingga Ya, aku aku terhindar dari yang haram. Jangan Seperti itu. mengejar semuanya udah nggak pandang bulu ya, itu nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Menghalalkan segala segala cara. cara. Oh, Nggak boleh ya dalam Islam enggak tuh. banget, enggak banget. Tapi kalau misalnya halal kemudian enggak haram, kemudian diambil untuk kebutuhan masjid, kebutuhan itu boleh nggak sih Oh sebenarnya? ya, nggak bisa dong. Kita Nggak kan boleh beramal itu kan sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana ya? Harus bersih. Iya dong, Ah. supaya amal kita juga diterima sama Allah, ya Iya. kan? Nah, jadi harus benar-benar jalan ininya. Waalaikumsalam. Ada teman lagi Pak Edi. Jadi alhamdulillah hari ini luar biasa. Baik sekali silaturahmi. Jadi gitu. Jadi ada kan orang bilang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu gimana tuh kalau menurut Ibu? Oh ya, enggak juga. Itu cara pandang yang salah seperti Kita itu. balik ya. Yang Iya halal dong. aja gampang, ngapain cari yang haram gitu kan? Iya. Yang halal aja gampang, Iya. ngapain cari yang haram? Jangan sampai kita bilang yang haram aja susah, apalagi yang halal, itu kebalik Oh, ya. salah. Gitu ya, kebalik ya. Salah, Jadi itu yang salah. kita harus niatkan dalam hati kita, bismillahirrahmanirrahim, yang halal aja gampang, ngapain cari yang haram? Ya, Langsung sehingga kita bisa memiliki rezeki yang berkah, barokah. berkah. Ya, jadi cukupkan Halal dan yang berkah. halal, Sehingga aku terhindar aku dari yang terhindar haram. dari yang haram. Masya Allah. Memang semua itu perlu diniatkan ya. Kalau misalnya Harus. kita nggak meniatkan, itu susah memang. Ya. Harus kita niatkan karena kebaikan itu memang Semua adalah tergantung tergantung dari niatnya. niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, kemudian kan memang banyak tentang rezeki yang kita berbicara tentang rezeki, memang perlu perenungan-perenungan. Semakin mendalam kita tentang perenungan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita bahwa rezeki itu adalah dari Allah, ya, keyakinan kita bahwa apapun yang kita usahakan, kalau kita dapat itu dari Allah. Kalau tidak dapat, karena Allah ingin memberikan yang terbaik buat kita. Bukan Allah kita dapat rezeki, belum tentu kita mendapatkan rezeki itu kemudian kita mendapatkan kebaikan. Kalau misalnya mendapatkan mudarat kan lebih berbahaya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak pun
kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena iya. apa? Karena ada kemungkinan Allah lebih tahu dari kita. Lebih yang tahu terbaik apa yang terbaik buat buat kita. Iya, ya. betul. Jadi jangan memaksakan. Yang penting kita tetap berusaha. Iya. Yang penting kita tetap memaksimalkan Ibadah kita ibadah kita. tetap istiqomah Istiqomah. dalam melaksanakan semua perintah Allah. Oh iya. Nah, kemudian yang terakhir, karena kita jalan sudah 15 menit ya kita ini. Nah, menurut Ibu, kalau misalnya ada orang yang ketakutan bahwa kalau hartanya diberikan itu menjadi berkurang hitungan materinya, sehingga ketika orang mulai banyak, ketika sedikit mungkin dia punya harta misalnya 10 juta, dia berani menyumbang 100.000, ya kan? Tetapi kalau dia punya harta 100 juta, mungkin dia mau menyumbang 1 juta, atau ketika dia punya harta 1 miliar, dia mau menyumbang 100 juta, menjadi nggak mau. Karena dia melihat, oh menjadi berkurang hartanya. Gimana sih cara memandang harta itu? Oh, begini ya Pak Irman, menurut saya dan saya baca dari beberapa ini ya, dan mendengarkan beberapa tausiah bahwa harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita amalkan itu. Itulah harta kita yang sesungguhnya, karena itu harta yang kita amalkan itu adalah tabungan kita di akhirat nanti. Itu. Jadi harta yang sekarang yang bukan berarti kita harus semua mengamalkan harta kita ya, sehingga kita nggak punya harta sama sekali, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita mengamalkan semua harta kita. Bukan juga seperti itu, tapi kan ada persentasinya. Jadi jangan pelit, jangan takut, pelit ya, jangan takut kita akan kehabisan kekurangan. Semakin kita memberi, harta. Iya, semakin kita bertambah. banyak memberi, semakin kita yakin bersedekah, semakin kita banyak beramal. Yakin nggak itu Bu? Yakin. Yakin nggak selama ini kenyataannya ketika banyak memberi kemudian bertambah juga hartanya? Insya Allah yakin. Saya juga sudah membuktikan beberapa kali ketika kita beramal, entah dari mana rezeki itu kembali lagi kepada kita, dan Allah tuh mencukupi semua kebutuhan kita. Nggak tahu ada dari mana itu rezeki, insya Allah halal, karena kita juga ikhlas mengamalkan apa yang rezeki yang kita dapatkan, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi jangan takut kekurangan. Jangan takut. Kalau ada orang yang takut belum paham tentang iman ya, iya. belum paham tentang ternyata Allah itu nggak butuh sebenarnya zakat infak kita, tidak, tapi kita yang butuh. Karena dengan begitu hati kita menjadi lembut, iya. Hati kita menjadi dekat kepada orang lain, dan orang lain akan menyayangi kita, betul ya? Iya betul. Bahkan dari saya juga sering mendengar ya cerita bahwa kalau orang berada dalam sakaratul maut, dia akan ingin, ya Allah, amalku belum cukup, ya Allah tolong panjangkan umurku, amalku belum cukup. Dia inginnya apa? Dia bukan ingin bersedekah. Ingin bersedekah, dia tuh ingin memperpanjang usianya lagi, ingin usianya ditambah lagi, karena dia ingin bersedekah, seperti itu. Makanya kita yang masih ada kesempatan, ada waktu, ada umur, ada iya. rezeki. Nah, itu dia. Ya. Jadi iya. korelasinya gitu, iya. betapa Allah maha kaya. Sebenarnya Allah nggak butuh sebenarnya itu semua. Dan kalau Allah ingin memberikan kepada seorang itu gampang, dengan mudah, ya kan? Jadi iya. yakin dan percayalah bahwa kita berada pada keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah. Bahwa rezeki itu senantiasa Allah berikan kepada kita melalui pintu yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Karena keyakinan kita kepada Allah, karena keimanan kita kepada Allah, kita yakin dengan memberi Allah akan mengembalikan berlipat. Iya. Apakah itu rezeki lagi yang lain yang di dunia, atau rezeki-rezeki yang untuk di akhirat, atau ketenangan kita, sehingga iya. Allah mencukupkan kepada kita rezeki yang ada, betul. Dengan tidak harus mencari rezeki yang haram lainnya. Iya, betul. Ada kata penutup, Bu Irwan? Apa ya? Itu aja saya ingatkan dalam setiap kesempatan ya. Kita selalu memanjatkan doa itu ya. Ya Allah, cukupkan yang halal bagiku sehingga aku terhindar dari yang haram. Alhamdulillah. Insya Allah, amin, ya Allah akan alamin. menjaga kita ya, menjaga harta kita.
menjaga semua amal kita. Baik. Itu dia. Ya, terima kasih Bu Irwan, perjalanannya ini masih banyak panjang, kita jalan-jalan lagi, olahraga pagi, insya Allah Allah akan memberikan kesehatan kita dan itu merupakan rezeki yang tidak kalah juga nikmatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.